Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima firman Tuhan sesuai nas harian GKE hari ini 12 November 2020 dari kitab Wahyu pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang kekal kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas lawatan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kami mohon teguhkanlah dan kuatkanlah hati kami oleh kebenaran yang Engkau berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya membacakannya untuk kita demikian. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Demikian bagian bacaan nas firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, dari bagian nas hari ini saya memberi tema penghakiman Tuhan itu adil dan benar. Saudara dikasih Tuhan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita tentang perintah dari Allah kepada ketujuh malaikatnya untuk pergi dan menumpahkan ketujuh cawan murka Allah ke atas bumi. Mengenai ketujuh cawan murka Allah ini kita bisa membaca secara menyeluruh di pasal 16 ini ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Adapun yang pertama, cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang. Cawan murka Allah yang kedua ditumpahkan ke atas laut, lalu air menjadi darah dan matilah semua yang bernyawa di dalam laut. Cawan murka Allah yang ketiga ditumpahkan atas sungai-sungai dan mata-mata air, maka semua air menjadi darah. Cawan murka Allah yang keempat ditumpahkan ke atas matahari, maka semua manusia dihanguskan dengan api. Cawan murka Allah yang kelima ditumpahkan ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Kemudian cawan murka Allah yang keenam ditumpahkan ke atas sungai besar sehingga terjadilah kekeringan. Dan yang terakhir cawan murka Allah yang ketujuh ditumpahkan ke atas angkasa, maka terjadilah gempa bumi. Demikianlah ketujuh cawan murka Allah itu yang telah ditumpahkan ke atas bumi. Saudara-saudara sekalian,
Dari ketujuh cawan murka Allah itu, selain merupakan penghukuman dan penghakiman Allah, tetapi juga menandai kemarahan dan kemurkaan Allah terhadap kejahatan dan perilaku manusia yang sangat degil dan keras hati, yang tidak mau menuruti Allah karena manusia senang hidup bergelimang dalam dosa. Mungkin kita merasa heran melihat kedahsyatan murka Allah kepada manusia ketika kita mengingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Allah kita adalah Allah yang murah hatinya. Semua itu benar. Namun kita juga harus ingat bahwa Allah kita juga adalah Allah yang maha adil dan maha benar. Maka Allah pasti benar dan adil dalam segala tindakannya, termasuk ketika Allah menyatakan kemurkaannya terhadap dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia. Allah yang berdaulat, di tangannya lah kuasa penghakiman terakhir itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita maknai dan yang harus kita kerjakan dari pengajaran firman Tuhan hari ini? Tidak lain adalah agar kita sadar dan berjaga-jaga, mengingat hari Tuhan itu pasti akan datang. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 35-36 mengingatkan kita, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menanti. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Sungguh luar biasa jika kita mau berkomitmen untuk tekun setia dan percaya, tekun melakukan kehendak Allah, dan terus bertahan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Demikianlah renungan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.